Ketika Andi ini mau mengecek suara langkah kaki itu, tiba-tiba lampu di dapur mati. Dan di situ, ketika Andi menoleh ke belakang, terlihat sosok pocong yang menyeramkan, di mana wajahnya hancur, lidahnya menjulur, dan meneteskan air liur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rezal Story. Pastinya bersama saya Reza. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman saudaraku semua yang sudah mengklik video ini. Saya doakan buat teman-teman semua, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala usahanya. Dan buat teman-teman yang sampai saat ini belum bertemu dengan jodohnya, semoga segera dipertemukan. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa teman-teman, di channel kali ini, di video kali ini maksud saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang semoga saja bisa menghibur teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang suka dengan kisah-kisah horor, bisa langsung saja klik tombol subscribe-nya, supaya ketika saya bikin video lagi, langsung kalian gak ketinggalan ceritanya. Oke teman-teman, dan di kisah kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pesugihan air liur pocong, di mana ada seorang pria parubaya yang nekat melakukan pesugihan karena depresi ditinggal istrinya. Istrinya ini sakit keras, dan pada saat itu pria ini hanya berjualan soto keliling, yang mana penghasilannya itu tidak cukup untuk membiayai pengobatan istrinya. Setelah istrinya meninggal, ia itu merasa gagal, yang pada akhirnya dia memilih jalan gelap pesugihan. Seperti apa kira-kira kisahnya? Terus simak video ini sampai selesai, dan inilah dia ceritanya. Sebelumnya nama tokoh sudah saya samarkan demi kenyamanan dan keamanan kita bersama. Kejadian ini terjadi di Provinsi Jawa Barat, di mana ada sebuah warung soto yang sangat terkenal dan ramai dengan pengunjung. Warung ini tidak terlalu mewah, sederhana. Namun di balik kesederhananya itu tercipta cita rasa dan kelezatan soto yang beda dari soto manapun. Sebut saja warungnya ini namanya Warung Soto Pak Mamat. Setiap hari, warung soto Pak Mamat ini selalu ramai dengan pengunjung. Dari mulai petani, sopir truk, pegawai kecamatan, hingga orang di luar kota pun rela datang ke warung soto itu hanya untuk semangkuk soto. Mereka rela antri di situ. Menurut mereka, rasa sotonya ini bikin nagih, menggoda. Pokoknya beda dari soto manapun. Nah, sekedar informasi, Pak Mamat adalah pria parubaya yang usianya 60 tahun. Istrinya Bu Minah ini meninggal akibat sakit keras yang dideritanya. Pak Mamat dan Bu Minah memiliki dua orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Hendra. Nah, si Hendra ini sudah berkeluarga. Hendra ikut istrinya di Kalimantan. Dan yang bungsu, anak terakhir itu namanya Rian. Rian ini ikut bersama Pak Mamat, membantu Pak Mamat di warung. Nah, dalam jangka waktu 1 tahun, semenjak ditinggal oleh istrinya, usaha Pak Mamat itu secara tiba-tiba berubah, bangkit Yang tadinya hanya berjualan menggunakan pikulan, ini Pak Mamat langsung bisa bikin warung di pinggir jalan. Dan semenjak itu juga warungnya itu selalu ramai didatangi oleh para pengunjung. Hingga hal itu membuat orang itu bertanya-tanya, membuat tetangganya Pak Mamat itu bertanya-tanya, gila ya Pak Mamat, semenjak ditinggal istrinya itu makin moncer aja. Apa jangan-jangan dia menggunakan cara yang gak wajar ya? Karena biasanya kan yang tiba-tiba seperti itu kan kalau nggak pesugihan pasti ada rahasia lain lah.
Nah, karena warungnya ini semakin hari semakin ramai, akhirnya Pak Mamat ini berinisiatif untuk mencari karyawan. Datanglah Andi, pemuda yang baru saja lulus sekolah. Andi ini langsung melamar kerja kepada Pak Mamat. Tanpa banyak persyaratan, akhirnya Andi langsung diterima kerja. Awal pertama kerja dengan Pak Mamat, semua berjalan biasa-biasa saja. Bahkan Andi ini merasa senang karena pekerjaannya ringan dan gajinya besar. Namun, suatu hari Andi ini mengalami suatu keanehan, di mana saat dia sedang berada di dapur, tiba-tiba saja Andi mencium bau busuk dan bau anyir darah. Yang mana bau itu bersumber dari panci yang digunakan oleh Pak Mamat untuk membuat kuah soto. Nah, saat Andi ini ingin mengecek panci itu saat Andi berjalan mendekati panci itu, dan saat Andi ingin membuka panci itu, tiba-tiba saja Pak Mamat memergokinya. Andi, mau apa kamu? Nah, Andi pun kaget. Dan ia langsung menjelaskan kepada Pak Mamat bahwa tadi ia mencium bau busuk dan bau anyir darah yang bersumber dari panci. Nah, lalu Pak Mamat dengan tenang menjelaskan kepada Andi bahwa itu adalah bau kaldu soto yang belum matang sempurna. Akhirnya semua berjalan begitu saja. Nah, singkat cerita, beberapa bulan berlalu, Andi semakin sering mengalami keanehan-keanehan yang terjadi di warung itu. Ada suatu momen ketika Andi sedang mencuci piring di malam hari, ketika posisinya waktu itu warung sudah tutup dan sepi, dan Pak Mamat baru saja izin kepada Andi untuk keluar sebentar. Tiba-tiba ketika Andi sedang mencuci piring, Andi mendengar langkah kaki. Mendengar itu, Andi langsung beranjak dari tempat itu untuk mengecek. Barangkali ada orang masuk ke warung tanpa sepengetahuan Andi. Ketika Andi ini mau mengecek suara langkah kaki itu, tiba-tiba lampu di dapur mati. Dan di situ, ketika Andi menoleh ke belakang, terlihat sosok pocong yang menyeramkan, di mana wajahnya hancur, lidahnya menjulur, dan meneteskan air liur. Andi pun merasa ketakutan. Ia berlari ke depan dan menyalakan lampu. Setelah melihat tempat itu lagi, sosok itu sudah tidak ada. Sejak malam kejadian itu, Andi tidak bisa tidur. Bayangan pocong yang menyeramkan itu selalu menghantui Andi di setiap malam. Hingga akhirnya Andi ini merasa curiga. Apa jangan-jangan ada kaitannya dengan warung soto yang selalu ramai? Apa Pak Mamat ini bersekutu dengan makhluk tak kasat mata? Merasa penasaran, Andi ini pura-pura tidur di warung. Karena Andi ini pengen tahu apa yang dilakukan Pak Mamat ketika di malam hari di warung itu. Dan tepat di jam 12 malam, Andi ini mendengar suara langkah kaki di dapur, yang akhirnya membuat ia terbangun. Membuat Andi ini bangun dan langsung ngintip apa yang terjadi di dapur, apa yang dilakukan oleh Pak Mamat. Di situ Andi melihat bahwa Pak Mamat ini sedang memasak di dapur. Alangkah mengejutkannya ketika Andi melihat sosok pocong yang pernah ia lihat. Pocong itu berdiri di samping panci dan menjulurkan lidahnya sambil mengeluarkan air liur. Melihat kejadian ini, Andi itu langsung gemetar hingga lututnya Andi itu menyenggol barang yang ada di sekitar Andi itu. Rudang gitu kan. Mendengar suara itu, Pak Mamat langsung menoleh. Di situ Pak Mamat melihat Andi yang belum tidur. Andi, ngapain kamu di situ? Anu Pak, kebelet pengen ke kamar mandi.
Andi pun ya pura-pura langsung berjalan ke kamar mandi supaya Pak Mamat ini tidak curiga. Saat sedang di kamar mandi, waduh, perasaan Andi itu gelisah ya, ketakutan, panik ya. Ternyata pocong yang ia lihat ya ternyata itu ada kaitannya. Ternyata itu pesugihan yang digunakan Pak Mamat supaya sotonya ini terasa enak dan disukai oleh banyak orang. Jadi teman-teman, di sini yang membuat orang-orang ini ketagihan ya, merasa bahwa sotonya Pak Mamat itu beda dari soto yang lain. Ternyata air liur pocong di dalam kamar mandi ya. Membayangkan hal itu, Andi itu mual-mual. Namun ia menahan ya, supaya Pak Mamat ini tidak curiga. Supaya Pak Mamat mengira bahwa Andi tidak mengetahui semuanya. Sejak malam kejadian itu, sifat Pak Mamat ini berubah. Ia menaruh rasa curiga kepada Andi. Hingga akhirnya Pak Mamat ini memberanikan diri untuk menanyakan semua itu kepada Andi. Andi, lihat apa kamu semalam? Nggak lihat apa-apa, Pak. Saya cuma mau ke kamar mandi. Kamu yakin hanya cuma itu? Andi hanya mengangguk pelan. Walaupun dalam hati ya, ia sudah mengetahui bahwa Pak Mamat ini sudah mencurigai Andi. Hal ini yang akhirnya membuat Andi memutuskan untuk keluar, untuk resign ya dari warung soto Pak Mamat. Karena kalau misal ya, menurut Andi nih, kalau misal ini diteruskan lagi ya, akan menimbulkan bahaya untuk dirinya. Akhirnya Andi resign. Nah, setelah keluar dari warung soto Pak Mamat ini, Andi ini berinisiatif untuk menemui Ustadz, untuk menanyakan hal ini kepada orang yang lebih tahu. Akhirnya di situ Andi menemui salah satu ustadz. Sebut saja ustadznya ini namanya Gufron. Saat ya baru saja tiba di rumah Ustadz Gufron, nah tiba-tiba Ustadz Gufron memandang Andi dengan pandangan yang ya seperti seolah-olah orang terkejut. Seperti Andi ini diikuti oleh sesuatu. Dan benar saja, belum sempat Andi menceritakan semuanya, Ustadz Gufron sudah tahu. Dan sebenarnya ya, menurut Ustadz Gufron ini, Andi itu mau dijadikan tumbal oleh Pak Mamat. Jadi di situ Ustadz Gufron ini melihat ya, sosok pocong yang menyeramkan yang ada di warung Pak Mamat ini mengikuti Andi. Mendengar penuturan dari Ustadz Gufron, Andi itu panik. Lalu gimana Pak Ustadz? Saya harus gimana? Tenang Andi, tenang. Akhirnya Ustadz Gufron ini membersihkan aura negatif yang ada pada diri Andi dan mengusir sosok pocong itu ya, pocong yang selalu mengikuti Andi. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu sejak keluarnya Andi dari warung soto Pak Mamat ya, warung itu masih berjalan seperti biasanya. Bahkan pengunjungnya itu semakin hari semakin ramai. Hingga ada satu momen di mana ada pengunjung, satu keluarga, sebut saja namanya Pak Siswo, istrinya Bu Ratna, dan anaknya bernama Tiara. Pada saat itu, Pak Siswo mengajak mereka karena untuk merayakan ulang tahun Tiara. Mendengar bahwa warung soto Pak Mamat ini rasanya enak, akhirnya Pak Siswo ini mengajak untuk merayakan hari ulang tahun Tiara di warung soto Pak Mamat. Saat Pak Siswo ini baru sampai di warung itu, Pak Siswo langsung disambut oleh Pak Mamat. Silakan Pak, silakan Dek. Nah, tapi ya ketika disambut oleh Pak Mamat ya, pandangan Tiara ke Pak Mamat itu sinis. Nah, Tiara ini adalah anak perempuan berusia 7 tahun. Yang mana ia diberi keistimewaan sejak kecil, di mana Tiara ini bisa melihat makhluk tak kasat mata. Ketika ia bertatapan dengan Pak Mamat ya tadi,
Tiara ini sinis dan melihat sekitarnya itu auranya itu negatif, yang membuat Tiara ini tidak nyaman, sehingga Tiara ini bilang kepada ibunya untuk pindah. Jangan di warung itu, Bu, Tiara mau pindah. Akhirnya ibunya menjawab, jangan aneh-aneh, gak usah aneh-aneh kamu, di sini aja udah, sotonya enak. Akhirnya Tiara itu duduk di situ. Nah, ketika Tiara ini baru duduk, ya, mereka baru duduk, Tiara itu kebelet kencing, pengen pipis. Akhirnya diantarlah tuh Tiara sama ibunya untuk pergi, ya, minta izin sama Pak Mamat, ya, untuk izin, ya, pergi ke toilet. Ya, monggo Bu, itu di belakang toiletnya. Akhirnya Tiara dan ibunya pergi ke belakang. Saat, ya, Tiara ini melewati dapur, tiba-tiba Tiara ini menangis ketakutan. Ia menjerit di situ, ada hantu, ada hantu, jangan makan di sini Bu, sotonya busuk. Yang akhirnya, ya, jeritan Tiara ini mengundang perhatian dari banyaknya pengunjung yang ada di situ, ya. Semua pandangan pengunjung itu terfokus sama Tiara yang teriak-teriak di situ, histeris di situ. Nah, melihat kejadian ini, akhirnya Pak Siswo mendatangi anaknya dan berusaha menenangkan. Dan akhirnya Pak Siswo pamit ke Pak Mamat. Karena kejadian tadi, di mana Tiara ini merengek, ya, menangis histeris, minta pulang, pokoknya pulang, gak mau makan di sini, sotonya busuk. Karena tidak jadi makan di situ, akhirnya mereka pergi ke tempat lain. Nah, saat sedang berada di perjalanan, Bu Ratna ini tanya sama Tiara, apa yang tadi kamu lihat, Nak? Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu teriak-teriak? Di sini Tiara menceritakan kepada orang tuanya bahwa di situ Tiara melihat sosok pocong, dan pocong itu berdiri di samping panci, tepat di samping panci, menjulurkan lidah, ya, wajahnya hancur, dan pocong itu mengeluarkan air liur. Air liurnya itu netes ke dalam panci yang berisi kuah soto. Mendengar penjelasan dari anaknya, Pak Siswo dan Bu Ratna itu saling menatap, dan mereka percaya bahwa Tiara ini tidak bohong, karena mereka tahu Tiara itu dari kecil memang diberi kelebihan seperti itu. Tiara ini bisa melihat makhluk tak kasat mata. Jadi bisa dibilang, teman-teman, nah, Tiara itu anak indigo. Hingga akhirnya Pak Siswo ini beranggapan bahwa yang membuat sotonya itu enak, kuah sotonya itu gurih, itu bukan bumbunya, melainkan air liur pocong. Dan sampai saat ini, warung soto Pak Mamat itu masih sama, semakin hari semakin ramai, selalu dipenuhi para pengunjung, dan mereka tak pernah menyadari bahwa di balik kelezatan warung soto Pak Mamat ada campur tangan makhluk tak kasat mata. Sekian cerita pesugihan air liur pocong pada kesempatan kali ini. Dan dari kisah ini kita bisa belajar satu hal, bahwa rezeki yang berasal dari jalan gelap tidak akan pernah diberkahi, karena rasa nikmat yang bersumber dari dosa hanya akan berubah menjadi kutukan yang tak akan pernah hilang. Saya Rezal, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.